Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang literatur review pada mata kuliah metodologi penelitian. Literatur review merupakan bagian penting dari suatu karya ilmiah atau dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji literatur atau penelitian yang relevan dengan topik yang akan kita teliti. Secara umum, literatur review berfungsi untuk memberikan gambaran yang umum tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian mengidentifikasi kesenjangan atau gap dalam penelitian, dan menyoroti kontribusi penelitian dalam penelitian yang akan kita lakukan. Literatur review adalah evaluasi atau ringkasan karya-karya yang telah dipublikasikan di bidang tertentu. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya pasti untuk menempatkan penelitian yang baru dalam konteks pengetahuan yang ada dan menunjukkan hubungan antara penelitian yang sedang kita lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Apa sih sebenarnya tujuan literatur review itu gitu ya? Mengapa penting kita melakukan literatur review? Yang pertama, memberikan konteks atau latar belakang penelitian untuk membantu peneliti memahami posisi studi kita dalam bidang tertentu atau dalam bidang penelitian. Jadi kita akan memahami posisi penelitian kita ini di mana gitu untuk bidang-bidang penelitian yang sedang kita kaji. Kemudian yang kedua, tujuan literatur review itu adalah mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan memastikan penelitian memberikan kontribusi baru ya terhadap penelitian yang sudah dilakukan di sebelumnya. Jadi kalau kita sudah banyak melakukan literatur review, kita akan tahu gapnya gitu ya. Kita akan tahu apa sih kontribusi penelitian yang kita lakukan ini gitu ya. Kenapa? Kalau kita tidak membaca atau kita tidak mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, kita tidak tahu posisi penelitian yang akan kita lakukan ini beradanya di mana sih? Jangan-jangan udah dilakukan banyak penelitian sebelumnya gitu. Nah, jadi kita harus betul-betul melakukan literatur review agar kita tahu bagaimana posisi penelitian yang akan kita lakukan ini. Kemudian tujuan literatur review adalah untuk menghindari duplikasi ya. Jangan sampai kita sama gitu ya. Jangan sampai mengulangi penelitian sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, topiknya boleh sama, tapi apa keterbaruannya atau apa kontribusinya misalnya gitu ya. Jadi kita harus banyak melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga kita tahu fokus penelitian kita ini atau apa fokus yang penelitian yang mau kita kaji. Nah, kemudian tujuan literatur review yang selanjutnya adalah membangun dasar teoritis yang kuat gitu ya, yang mendukung argumen atau pendekatan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kita penting melakukan literatur review? Ya, pastinya membantu memilih metode ya. Metode apa yang akan kita lakukan. Jadi penelitian sebelumnya misalnya dia melakukan penelitian dengan metode A. Kemudian penelitian yang sebelumnya menggunakan metode B. Kemudian ada lagi yang menggunakan metode C. Kalau kita melakukan literatur review berarti kita akan menggunakan metode yang lain gitu ya. Ada kebaruannya atau ada hal yang baru terhadap metode-metode yang akan kita lakukan atau yang akan kita terapkan pada penelitian yang akan kita teliti. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menunjukkan pemahaman yang mendalam terkait dengan topik apa yang mau kita teliti. Kemudian tujuan kita melakukan literatur review, kita memetakan tren penelitian dengan memperhatikan arah perkembangan terbaru dalam bidang penelitian kita. Nah, jadi ada banyak hal ya mengapa tujuan literatur review itu kita lakukan. Nah, kemudian selain mengapa pentingnya tujuan literatur review itu, kita juga harus memahami apa sih tujuannya gitu ya. Kok kita melakukan literatur review gitu ya.
atau disebut dengan mengkaji beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama pasti mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Nah, ini terkadang kita kalau mau melakukan penelitian ini yang kadang kurang kita kaji secara mendalam, sehingga kita terkesan mengulangi penelitian-penelitian orang yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau kita memahami kesenjangan penelitian, ini artinya membantu kita memahami area mana yang belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, jadi kalau kita sudah banyak melakukan literatur review, kita akan paham nih, yang mana sih, topik mana sih, bagian mana sih, atau metode mana sih yang belum dibahas atau yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, inilah nanti akan memunculkan kontribusi baru atau temuan baru ya terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua adalah tujuannya adalah memberikan konteks teoritis ya. Jadi review literatur itu memberikan landasan sebenarnya, landasan teori ya secara konseptual untuk penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan penelitian, kalau nggak punya dasarnya, maka itu bukan penelitian ilmiah namanya gitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, lakukan saja, tapi kita tuh nggak punya dasar sebelumnya. Nah, ini juga kurang baik ya dalam sebuah penelitian. Jadi kita memberikan konteks yang teoritisnya itu secara mendalam. Kalau kita melakukan literatur review, kita akan mendapatkan landasan yang kuat terhadap apa yang mau kita teliti. Nah, kemudian apalagi tujuannya? Yang pertama, menunjukkan keaslian penelitian. Jadi kalau kita melakukan kajian literatur, kita akan tahu ya, membedakan apa sih bedanya antara penelitian yang sudah kita lakukan, yang sudah orang lain lakukan dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tahu persis apa sih aslinya penelitian kita gitu. Jadi kalau kita meneliti aja, secara nggak sadar nggak taunya cuman ngulangin aja penelitian sebelumnya. Nah, itu sangat harus dihindari ya. Jadi kalau kita sudah melakukan literatur mendalam, pasti kita akan tahu ya keaslian penelitian kita itu apa. Kemudian yang selanjutnya menghindari pengulangan. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau kita melakukan literatur review dengan baik secara mendalam, kita akan terhindar yang namanya pengulangan penelitian yang sebelumnya yang sudah pernah orang lain lakukan. Ya. Kalau kita mengulangi ya nanti akan berpotensi menduplikasi atau plagiarisme. Nah, itu sangat dihindarkan dalam sebuah penelitian. Apalagi dia seorang studi S3, misalnya studi S2. Nah, itu diharapkan dia memiliki kontribusi ya dalam sebuah penelitian. Kemudian tujuannya adalah untuk menunjukkan pemahaman dengan topik apa yang mau kita teliti. Jadi kalau kita itu misalnya nggak mau meneliti sesuatu, kayak saya nih mau meneliti sesuatu misalnya di bidang kesehatan, tapi saya tuh nggak tahu nih, tidak pernah membaca terkait dengan penelitian apa tentang kesehatan, neliti aja. Tapi teori maupun kajian-kajian penelitian sebelumnya tidak pernah saya baca, tidak pernah saya kaji, maka itu akan menunjukkan pemahaman kita dangkal terhadap penelitian apa yang mau kita lakukan, sehingga arah penelitian kita nggak jelas. Nah, jadi tujuan literatur review itu meningkatkan pemahaman kita terhadap topik apa yang mau kita teliti. Nah, ada beberapa jenis ya literatur review itu. Yang pertama, naratif review namanya. Naratif review ini merupakan kajian literatur yang menyajikan ringkasan dari beberapa literatur tanpa menggunakan metodologi yang sistematis. Biasanya digunakan untuk memberikan latar belakang secara umum dalam sebuah penulisan. Nah, kemudian jenis selanjutnya adalah systematic review. Seperti apa systematic review? Yaitu kajian literatur yang menggunakan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi, kemudian mensintesis semua bukti yang relevan dengan pertanyaan peneliti tertentu. Ya, pertanyaan penelitian tertentu. Jadi kita itu melakukan pendekatan yang sistematis, analisis, pakai metodologi. Nah, itu yang disebut dengan systematic review.
Nah, kemudian ada juga namanya jenis literatur review meta-analisis. Nah, meta-analisis ini adalah bentuk literatur review ya secara khusus dari systematic review yang menggabungkan hasil dari berbagai penelitian secara statistik dan untuk memberikan hasil yang kuantitatif. Nah, ini penggabungan seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan theoretical review. Nah, ini merupakan kajian literatur yang berfokus pada teori yang ada dan mencoba untuk mengembangkan teori tersebut secara berlanjut. Nah, ini theoretical review. Nah, kalau kita ingin melakukan literatur review ya atau mengkaji beberapa penelitian terdahulu atau mengkaji literatur atau teori-teori terdahulu, itu ada beberapa langkah ya untuk menyusun literatur review. Yang pertama, menentukan topik atau ruang lingkupnya. Jadi kalau kita mau melakukan literatur review, yang pertama kita harus tahu dulu topik penelitian yang mau kita lakukan itu apa. Gitu ya. Jadi kalau kita sendiri bingung topiknya apa, ya bingung juga nanti arahnya kemana. Jadi yang pertama pastinya menentukan topik dulu dan ruang lingkup penelitian yang akan kita lakukan. Ini merupakan langkah pertama ya dalam sebuah penelitian. Pastikan ruang lingkupnya itu tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Nah, yang kedua langkahnya adalah mengidentifikasi sumber literatur review. Jadi kalau kita ingin melakukan literatur review, kita harus tahu dulu sumbernya itu dari mana. Pastinya harus yang terpercaya, tidak hanya diambil secara data yang tidak akurat misalnya ya. Nah, lakukan pencarian literatur review dengan menggunakan sumber-sumber terpercaya. Seperti apa contohnya? Jurnal. Baik itu jurnal internasional, jurnal nasional, proceeding internasional, bisa juga buku conference, bisa juga artikel ilmiah, atau bersumber dari database seperti Google Scholar, Scopus, gitu ya, IEEE, dan lain-lainnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sumber yang terpercaya. Nah, kemudian langkah kedua, mengevaluasi literatur yang relevan. Jadi kalau kita ingin mengkaji atau melakukan literatur review, kita harus tahu dulu topik yang mau diambil itu apa, yang harus sesuai dengan kajian penelitian yang mau kita lakukan. Misal nih, kita mau mengembangkan sebuah sistem informasi peminjaman buku. Berarti kita akan mencari sumber-sumber itu sesuai dengan topik itu. Topiknya apa? Ya terkait dengan sistem informasi peminjaman buku. Nah, kita harus tahu, kita harus analisis secara mendalam. Apa sih kelemahan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu? Apa sih kontribusinya? Nah, itu kita cari atau melakukan analisis secara mendalam terkait hal tersebut. Kemudian menulis reviewnya. Jadi kalau kita udah tahu nih topiknya apa, terus kita cari yang relevan, kemudian kita tulis. Mulai menulis misalnya memberikan pengantar yang mendefinisikan topik. Kalau tadi penelitian A itu tadi topiknya apa? Penelitian B topiknya apa? C apa? Kemudian kita tulis ruang lingkup penelitian A apa, ruang lingkup penelitian B apa, ruang lingkup penelitian C apa. Nah, itu kita tulis. Jangan sampai kita hanya berpikir, oh iya, scanning doang gitu ya. Ketika melihat literatur tidak bisa. Jadi kita harus tulis secara rinci, melakukan analisis gitu ya. Sehingga nanti kita tahu gapnya itu di mana gitu. Dan kita akan dapat menyimpulkan kesenjangan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian akan kita lakukan itu apa. Oh, ternyata metode dia ini, metode ini nih, sehingga kita mengembangkan metode yang baru. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan literatur review, kita tulis tadi, kemudian kita melihat ya atau mencari atau mengidentifikasi literatur yang berkualitas tinggi seperti itu ya. Kan banyak sih sebenarnya literatur itu di artikel-artikel ya, tapi kadang artikelnya nggak sesuai sama topik dan kualitasnya juga
tidak terlalu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita cari yang berkualitas. Ini akan memiliki potensi, itu akan menjadi rujukan yang kuat bagi penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian buat alur yang jelas, kita organisir ya review-review atau ulasan-ulasan kita. Kita buat alur, misalnya bagian yang akan mau kita bahas yang mana, kemudian gap-nya apa, kemudian di situ akan kita temukan, oh ternyata inilah yang mau saya bahas atau inilah yang mau saya teliti secara mendalam, seperti itu. Baik, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat apa yang dimaksud dengan literatur review. Lain waktu kita akan membahas kembali bagaimana contoh melakukan literatur review yang bisa menjadi rujukan pada penelitian yang akan kita lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.